Baik, kita mulai. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa khasyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan wa taqabbala Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaifa halukum ikhwan? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, hari ini merupakan pekan yang kedua kita dari rangkaian pembahasan kitab Manzumah Abi Ishaq Al-Albiri. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan syarah dari bait yang ke-9 ketika beliau menyebutkan rangkaian manfaat dari ilmu. Yang pertama di bait ke-7 beliau sebutkan manfaat ilmu adalah ila ilmin takunu bihi imaman muqa'an. Ilmu adalah sesuatu yang dapat menjadikan kita seorang sosok panutan yang muta'an, yang ditaati, yang diikuti. Jika in nahaita wa in amarta, jika dengan ilmu tersebut kita melarang seorang atau memerintahkan seorang, orang akan taat pada kita. Kemudian ilmu itu manfaat lainnya di bait yang ke-8, wa yajaluna bi'ainika min bisyaha. Ilmu dapat menyingkap tabir, penutup, penghalang yang menutupi mata kita, yaitu dari kebenaran, dari al-haq. Ilmu dapat membuka mata kita terhadap kebenaran tersebut. Kemudian manfaat ilmunya yang lain, wa yahdika tariqa dhalalta, memberikan petunjuk kepada kita kepada sebuah jalan yang benar, yang baik, idza dhalalta, jika kita tersesat. Kemudian di bait yang ke-9 kita sebutkan manfaat ilmu lainnya, wa tahmilu minhu fina dikatajan. Ilmu yang kita pelajari akan memberikan kita sebuah taj, yaitu sebuah mahkota. Jika kita sedang berbaur, bercampur, ngumpul dengan orang-orang yang lain, dengan masyarakat, terlihat bedanya mana ahlul ilmi, mana orang biasa. Karena apa mereka terangkat? Lagi-lagi karena ilmunya. Kemudian manfaat ilmu terakhir yang kita telah bahas, wa yaksukal jamala ida arita. Ilmu dapat memberikan kita pakaian al-jamal, pakaian terbaik, pakaian yang bagus. Ida arita, jika kita tidak memakai baju, kita telanjang. Untuk perhatikan kondisinya ini luar biasa. Ilmu pertama memakaikan pakaian pada kita, bukan pada saat kita punya baju, enggak. Pertama kita sedang apa? Telanjang, enggak punya baju sama sekali. Ilmu datang menawarkan pakaian buat kita. Dan pakaiannya juga bukan pakaian bekas, bukan pakaian yang biasa saja, tapi wayang sultan al-jamal, pakaian yang indah, yang mahal, yang luar biasa. Nah, ini manfaat dari ilmu pada bait yang ke-9. Nah, sebelum kita lanjutkan pada syarah bait yang ke-10, seperti biasa kita awali pertemuan kita dengan membaca matan bait-bait syair yang telah kita sebutkan, yang telah kita bahas. Baik, silakan dibuka dulu di halaman yang ketiga. Kita terakhir sampai pada bait yang ke-10 pembacaan syair kita. Nah, naqra jamatan, kita baca sama-sama. Ana aqra wa antum tukarrirun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Tafuttu fu'adakal ayyamu fatta wa tanhi
جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويبلغ ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت Satu orang silakan yang mau membaca syairnya. Dan antum kalau ngaji daras tajwid, daras tahsin, utamanya adalah tujuannya agar bacaannya benar, jangan dinada-nadain. Jika di awal kali belajar, itu problemnya. Ketika kita belajar tahsin, belajar baca Quran, bacaan masih sederhana, bahkan di bawah standar, dinada-nadain, maka ini rusak bacaannya. Namun kalau syair sebaliknya, di sini bebas kita berkreasi, nada bentuk apapun nggak masalah, karena di sini tidak dituntut untuk apa? Tartil. Justru ketika kita memberikan variasi dalam nada, maka ini memudahkan kita untuk menghafal. Yuk, betul, baca. وتمهد جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء سجد ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عيسى ذات كبر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويهك في وظيف بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا دعوتك لو أجبت إلى ما فيه هزك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أهنت وإن أمرت ويجلو
ويبقى ذكر لك إن ذهبت. Baik, tanda dengan syarahnya Iftahu kutubakum, silahkan dibuka Safha As-Sadisata Asyrata. Sekarang halaman yang ke-16, yaitu bait yang ke-10. Di kitab tulisannya 9, bukan 9 ya, tapi 10 itu hasilnya. Karena yang sebelumnya ada kesalahan, maka terus ngikutin. Ini aslinya bait yang ke-berapa? Yang ke-10. Baik, kata penulis, kata syarah, Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala an-nazimu rahimahullah, berkata penyair, pembuat nazam, pengarang nazam di sini, rahimahullah taala, kata beliau, yanaluka naf'u ma dumta hayyan wa yabqa dzikruhu laka in dhahabta. Manfaat ilmu lainnya adalah yanaluka naf'u, manfaatnya akan kita dapati madun tahayyan, selama kita hidup. Jadi sepanjang kita awal belajar sampai sebelum kita mati, sebelum kita wafat, kita masih mendapat manfaat dari ilmu. Yanaluka naf'u, manfaat ilmu akan kita dapatkan madun tahayyan, selama kita masih hidup. Jadi selagi kita belum wafat dan di situ kita masih belajar, maka manfaat ilmu akan terus kita dapatkan. Dan manfaat ilmu lainnya, kata beliau, wa yabqa dzikruhu laka in dhahabta. Jika kita semasa hidup dikenal sebagai orang yang berilmu, jika kita semasa hidup dikenal sebagai orang yang berilmu, maka wa yabqa dzikruhu laka, maka reputasi tadi akan terus dikenal in dhahabta, meskipun kita sudah wafat. Jadi ketika kita sudah mati, nama kita masih harum, nama kita masih baik. Karena apa? Karena jabatan kita bukan, karena harta kita bukan, tapi karena apa? Ilmunya. Wa yabqa dzikruhu, kita tetap senantiasa dikenal in dhahabta, walaupun kita sudah mati. Nah, inilah yang nanti dikisahkan oleh para ulama. Para ulama kita nggak kenal siapa mereka. Kenal nggak kita sama mereka? Wallahi nggak kenal, karena kita nggak pernah bertemu. Tapi kita tahu ada sosok namanya Imam Bukhari, ada sosok namanya Imam Muslim, ada Imam Asy-Syafi'i, ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa yang membuat kita tahu nama mereka? Ilmunya. Nah, ini yang dimaksud wa yabqa dzikruhu laka in dhahabta. Itu walaupun orangnya sudah wafat, namun orang di sini akan terus dikenang sepanjang masa karena apanya? Karena ilmunya. Nah, yanaluka naf'u ma dumta hayyan, manfaat ilmu akan terus Anda dapatkan selagi Anda masih hidup. Wa yabqa dzikruhu laka in dhahabta, dan Anda akan dikenang, senantiasa dikenang sebagai orang yang berilmu in dhahabta, meskipun Anda sudah wafat. Nah, ini manfaat ilmu berikutnya. Baik, kita bacakan syarahnya. Kata asy-syarih, kata pensyarah, yakni maksudnya adalah yadkhulu fi hadzal baiti mazharan syarafal ilmi, Jadi penulis di sini yadkhulu menyebutkan fi hadzal baiti, pada bait ini. Bait maknanya ada berapa? Ada dua.
Baitun bisa maknanya rumah, baitun bisa maknanya bait. Nah, bait di sini maknanya bait, bukan rumah. Beliau menyebutkan yang kuru fi hadzal baiti, di bait ini mazharon syarafal ilmi, sesuatu yang menampakkan kemuliaan ilmu. Menyebutkan sesuatu yang menampakkan kemuliaan ilmu. Tadi telah disebutkan kemuliaan ilmu, diantaranya manfaat tersebut kita dapati sepanjang hidup, dan kelak meskipun kita sudah wafat kita akan terus dikenang dengan ilmu kita. Nah, inilah kemuliaan ilmu. Kata beliau, wa annahu yanfa'uka fi hayatika wa yanfa'uka ba'da mamatika. Insyaallah dua sisi kita dapatkan. Kata beliau, sesungguhnya ilmu, wa annahu, sesungguhnya ilmu, yanfa'uka, akan memberi manfaat kepadamu, akan memberi manfaat kepadamu di hayatika, di masa hidupmu, semasa kamu hidup. Ilmu akan memberikan apa? Manfaat pada kita. Kapan? Di hayatika, selama kita masih hidup. Gak hanya sampai situ manfaatnya, bahkan kata beliau, wa yanfa'uka ba'da mamatika, dan ilmu tetap terus nantiasa memberikan manfaat ba'da mamatika, meskipun kamu sudah wafat. Setelah kamu mati, ilmu masih senantiasa memberikan manfaatnya kepada kita. Jadi rugi nggak ya buat belajar? Nggak ada ruginya. Kalau antum kerja sepekan misalkan 5 hari, sepekan 6 hari, berapa banyak harta yang antum dapati bertahannya? Sebulan? Kadang sebulan udah nggak cukup ya kan? Makanya ada istilah tanggal muda, tanggal tua. Kenapa istilah tanggal tua? Karena hasil yang antum kerja, antum cari itu nggak cukup selama sebulan. Tua dan sebulan. Atau ilmu nggak ada waktunya. Kita masih hidup, dan selagi kita sudah wafat, selama kita masih sudah wafat, ilmu tersebut terus memberikan manfaat kepada kita. Nah, inilah ilmu. Baik, ketika kita masih hidup, apa manfaat yang kita dapati? Kata beliau, ketika kamu masih hidup, tantafi'u minhu fata'budullaha kama arada. Nah, ini yang penting, yang paling penting dalam hidup kita. Dampak dari belajar ilmu adalah tantafi'u minhu, kita bisa merasakan manfaatnya. Kita bisa merasakan manfaatnya dengan apa? Dengan fata'budullaha kama aroda, dengan mengimplementasikannya dalam ibadah yang sebagaimana Allah inginkan. Kama aroda, sebagaimana Allah inginkan. Yang paling penting dalam kita hidup itu. Tujuan kita hidup apa itu? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun apakah ibadah itu semua kita? Enggak. Harus ibadah yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bagaimana kita tahu ibadah tersebut sesuai dengan yang Allah inginkan atau tidak? Bagaimana caranya? Kita harus belajar. Nah, dengan belajar, dengan thalabul ilmi, mencari ilmu, ibadah kita bisa sesuai, ibadah kita bisa benar. Di sini disebutkan ta'budullah, Anda beribadah pada Allah kama aroda, sebagaimana yang Allah inginkan. Sebagaimana Allah inginkan. Apa makna aroda? Ingin. Nah, aroda yuridu, ingin. Ya, ketika salah satu provider telekomunikasi diakuisisi oleh orang Arab, berubah nama menjadi Uridu, tulisannya Oreo. Nah, Uridu bahasa Arab, aroda yuridu, saya ingin. Uridu maknanya apa? Saya ingin. Nah, itu harus peka di situ, itu kalimat bahasa Arab. Jadi aroda maknanya apa? Ingin. Nah, karena aroda subhanah, sebagaimana yang Allah inginkan. Atau garis bawahi, ini yang paling penting.
Manfaat dari ilmu, kita bisa beribadah sesuai dan persis sama sebagaimana yang Allah inginkan. Jadi bukan hanya sembarang ibadah, bukan sembarang membaca Quran, bukan sembarang sholat, tapi ibadah yang sebagaimana Allah inginkan. Kemudian manfaat dari ilmu yang kedua, manfaat yang kita dapati pasca kita belajar wa tu'allimu al-akharina ma ja'at bihi syari'atu manfaat ilmu lainnya yang akan kita dapati adalah wa tu'allimul akharin. Kita bisa mengajarkan orang lain, kita bisa memberikan edukasi pada orang lain. Ma ja'at bihi syari'atu, apa-apa yang disyariatkan. Inilah pahala terbaik yang bisa kita usahakan dalam belajar. Belajarnya pahala. Pasca kita dapatkan ilmu, kita bisa mengajarkan orang lain, ini pahala yang lebih besar lagi. Maka nggak ada ruginya orang yang belajar. Ketika mencarinya berpahala, ketika dapatnya pun sudah berpahala. Di antara tadi manfaat keduanya, ketika kita sudah dapat ilmu di dunia, tu'allimul akharin, kita bisa mengajarkan orang lain, mengedukasi orang lain hal-hal yang maja'at bihi syari'atu, yang disyariatkan dalam agama Islam. Ini manfaat yang kedua. Baik, sebelum kita lanjut, di situ ada kalimat maja'at. Ja'at ini asalnya ja'a asalnya. Tak sukun di situ itu namanya tak ta'nis as-sakinah. Tak sukun yang menunjukkan makna perempuan. Nah, berarti ja'at ada tak ta'nis sakinah. Di hari Ahad kemarin kita bahas dia isim atau huruf berarti. Nah, dia adalah fi'il wal fi'lu yu'rafu bi qad wasili saufa wa ta'it ta'nis sakinah. Nah, jadi ja'at ini adalah fi'il. Balik lagi, ini yang kedua. Yang ketiga, manfaat dari ilmu di dunia, masih di dunia, yang bisa kita dapati adalah watansahu at-taihina bima 'allamakallahu azza wa jalla bihi minal wahyi mimma akhaddahu minal kitabi was sunnati Ini manfaat yang ketiga, yaitu tansahut taihin. Kita bisa menasehati, memberikan nasihat kepada taihin, kepada orang yang tersesat, orang yang salah jalan, pada orang yang linglung, pada orang yang bingung menjalani kehidupan ini. Kita bisa memberikan apa? Nasihat. Kalau kita nggak punya ilmunya, bisa tidak menasehati? Bisa sebetulnya, cuma nasihatnya itu nggak benar. Nasihatnya juga apa? Sesat juga. Tapi ketika kita berilmu, maka nasihat tersebut bisa dipastikan lebih baik. Nah, kita bisa menasihati orang yang tersesat, orang yang salah jalan, orang yang linglung tadi dalam menjalani kehidupan. Dengan apa kita nasihati mereka? Dengan bima 'allamakallahu azza wa jalla bihi. Dengan ilmu yang 'allamakallah, yang Allah ajarkan kepada kita. Dengan ilmu yang apa? Allah ajarkan kepada kita. Jadi ilmu sebagai modal terbesar untuk kita memberikan nasihat. Maka ada hal yang patut dikritisi, meskipun niatnya bagus. Misalkan di masjid-masjid Ramadan,
Itu biasanya para pengurus memberikan kesempatan secara random kepada jamaah untuk kultum di depan. Padahal sebelumnya belum pernah belajar, bahkan jarang tampil di jarang duduk di majelis ilmu. Terus kemudian ketika Ramadan antum kultum tanggal sekian, alhasil apa? Modal Google tersampaikanlah apa yang tersampaikan. Nah, ini kurang baik sebetulnya, karena dalam kaidah faqidu syai' la yu'ti. Seseorang yang nggak punya apa-apa, dia nggak bakal bisa memberi. Seorang yang nggak punya apa-apa nggak bakal bisa memberi. Ketika orang bisa memberi atau akan memberi, pasti dia harus punya sesuatu. Nah, ketika kita ingin memberikan ilmu, tausiah misalkan kultum, walaupun hanya bahasanya belajar, tetap harus bermodalkan dengan ilmu. Kadang yang maju kultum baju Qurannya masih belepotan, bahasa Arab nggak bisa misalkan, tapi dipaksa untuk kultum. Nah, ini kurang baik. Saya balik lagi. Jadi nasihat tersebut dengan apa? Dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Allah Azza wa Jalla. Nah, ini bisa antum perhatikan kalimatnya, Azza wa Jalla. Jangan salah ucapannya, jangan Ajza wa Jazza wa Zalla, enggak. Tapi Azza, Ain, Zal, Jim, Lam. Azza wa Jalla. Ini manfaat dari bahasa Arab juga kan, untuk memperbaiki lisan kita dalam pengucapan hal-hal seperti ini. Azza wa Jalla. Ilmu yang Allah ajarkan kepada kita minhu minal wahyi, yang bentuknya atau yang notabene adalah wahyu, mimma akhadtahu minal kitabi was sunnah, wahyu yang kita peroleh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wahakada, dan demikianlah manfaat ilmu. Masih banyak kata beliau, namun 3 tadi, fana'uhu yanaluka, manfaatnya pasti Anda akan dapati. Manfaatnya pasti Anda akan dapati. Kemudian kata beliau, fafid dunya tanalu minhun naf'al 'azima. Nah, ini yang luar biasa yang lain. Fafid dunya tanalu minhun naf'al 'azima bil ujuril 'azimati al mutatabi'ati. Luar biasa. Kemudian manfaat yang akan kita dapati lagi di dunia, dan ini juga akan kita dapati di akhirat, kata beliau adalah fafid dunya, di dunia termasuk juga di akhirat, tanalu minhun naf'a al-'azima, kita akan memperoleh manfaat yang sangat azim, yang sangat besar, dalam bentuk apa? Bil ujuril 'azimah, dengan pahala yang berlimpah, pahala yang besar, dan bentuk pahalanya al-mutatabi'ah, ai jariyah, terus mengalir pahalanya terus apa? Mutatabi'ah, jariyah. Mana jariyah? Mengalir. Dalam hadis, idza mata banu adam qata'a amaluhu illa min salas. Kalau kita mau mendapatkan pahala yang terus mengalir meskipun kita sudah wafat, kejar 3 hal. Pertama, shadaqatin jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih. Yang ketiga, din salihin. Yang pertama dan yang ketiga, seseorang itu berpotensi nggak punya. Ada orang yang nggak punya harta sehingga mungkin nggak bisa maksimal dalam sedekah. Yang ketiga, ada seorang menghendaki tidak punya anak keturunan, maka dia berpotensi anak yang soleh. Tapi yang kedua, ilmin yuntafa'u bih. Semua kita memiliki kesempatan yang sama buat dapat ilmu. Waktu kita sama, usia kita sama, kesempatan semuanya sama untuk bisa dapat ilmu. Maka kata para ulama, hal ini yang paling berpotensi, lebih mudah dan paling bermanfaat adalah ilmu. Harta misalkan
untuk bangun masjid. Masjid tersebut roboh, udah hangus kita. Anak waladin soleh, siapa bisa jamin anak kita semuanya soleh? Ketika anak tersebut solehnya wafat, sudah. Tapi kalau ilmu, ya estafet terus, MLM terus berjalan. Kita ngajarkan Al-Fatihah saja sama salah satu murid kita misalkan. Murid kita pakai sepanjang dia sholat, kemudian dia ngajarin lagi, punya murid lagi, punya murid lagi, punya murid lagi, punya murid lagi. Nggak usah 10 muridnya, 1 saja. Tapi ini akan kekal sampai hari kiamat. Maka 3 hal tadi yang paling bermanfaat buat kita adalah apa? Ilmu. Sekali lagi, harta, mungkin diantara kita ada yang kesulitan untuk sedekah dengan harta. Anak, mungkin gak semua dari kita Allah karuniakan seorang anak, tapi ilmu, semua kita punya kesempatan yang sama buat bisa mendapatkan ilmu. Maka kata beliau di sini, ilmu manfaatnya besar dalam bentuk apa? Ujur al-azimah al-mutatabi'ah, dengan pahala yang besar, pahala yang agung, yang dia mutatabi'ah, yang terus pahalanya ngalir masuk ke rekening pahala kita. Luar biasa. Baik, kata beliau kemudian, lidzalika qala, oleh karena itulah, karena manfaatnya tadi itu sangat banyak, beliau berkata dalam baitnya, yanalu naf'uhu ma dumta hayya. Nah, demikianlah yang beliau katakan, yaitu manfaatnya akan terus kita dapati selama apa? Selama kita masih hidup. Baik, kita ulangi tadi, setidaknya ada 4 yang akan kita dapati dari ilmu di dunia. Pertama apa? Yaitu kita bisa beribadah pada Allah sebagaimana yang Allah inginkan. Itu yang pertama, kita bisa beribadah pada Allah sebagaimana yang Allah inginkan. Fata'budullaha kama arada. Yang kedua, kita bisa tu'alimul akharin, mengajarkan orang lain. Seperti ini kata para ulama, afdhalus shadaqah shadaqatul alim. Sebaik-baik sedekah bukan sedekah 1 juta jebret, enggak, 5 juta enggak, 10 juta bukan. Sedekah paling baik, paling utama adalah sedaqatul alim bil ilmi. Sedekahnya seorang ahlul ilmi dengan ilmunya, enggak ada tandingannya. Orang memberikan rumahnya misalkan untuk kegiatan belajar, dengan orang yang memberikan belajar jauh lebih manfaat, pahalanya lebih besar orang yang memberikan ilmunya. Maka antum kejar itu kesempatannya. Sekali lagi, kita punya kesempatan yang sama, semua kita punya kesempatan yang sama, dan kita untuk ngajar nggak mesti kita dapat gelar ustadz dulu, enggak. Di sekeliling kita, setiap kita banyak orang yang belum bisa baca Quran, ya kan? Coba antum bisa cross check deh, musola rumah antum, masjid rumah antum, apakah semua jamaah 100% gak bisa baca Quran? Jujur saja belum, ya kan? Apalagi kalau mau kita lihat dari sisi yang lebih luas, apakah mereka semua bisa bahasa Arab? Apakah mereka semua paham tauhid? Apakah mereka mengerti maksud dari sholatnya, apa syaratnya, apa rukunnya, apa sunnah-sunnahnya? Pasti belum, ya kan? Nah, ini kesempatan buat kita, kesempatan yang sama, yaitu apa? Tawarkan pada mereka minimal baca Iqra misalkan. Semua dari kita punya apa? Kesempatan yang sama. Nah, ketika kita mau ambil kesempatan ini, maka kita sungguh sudah berinfak, bersedekah dengan pahala yang luar biasa. Lebih baik daripada apa? Harta sebanyak apapun yang kita sedekahkan. Nah, itu ketika kita apa? Masih hidup di dunia. Kemudian kata beliau rahimahullah wa wafaqahullah, wa idza mitta, kemudian kalau kita sudah wafat, apa manfaat ilmu? Idza mitta, dan jika Anda sudah wafat, qala, beliau berkata manfaat ilmu, wa yabqa dzikruhu laka in dhahabta. Manfaat ilmu ketika kita sudah wafat apa? Yaitu kita akan senantiasa dikenang ilmunya indah hatta, meskipun kita sudah mati, meskipun kita sudah wafat, terus dikenang kita sebagai orang yang baik. Dan luar biasa nih sekalian, orang yang berilmu selain dikenang terus ketika dia wafat menjadi orang yang baik, dia juga akan mendapatkan doa-doa baik dari kaum muslimin. Antum sering dapat itu tidak? Antum sering kritisi
Bagaimana ketika para asatidah, misalkan para guru, misalkan para dai menyebutkan nama ulama, apa kalimat setelahnya? Rahimahullah, rahimahullah, ghafarallahu lah. Doa bukan ini? Doa. Satu majelis itu puluhan kali disebutkan. Gimana kalau majelis 10 majelis, 100 majelis banyak doa yang tersampaikan kepada kita orang yang berilmu, misalkan dari kaum muslimin yang belajar mempelajari ilmu kita. Manfaatnya luar biasa, bukan hanya dikenang sebagai orang baik enggak, tapi kita dapat apa? Kucuran doa tersebut, dan ini yang lebih kita inginkan, lebih kita butuhkan. Nah, kemudian kata beliau, in dhahabta yang ngantuk bisa wudhu dulu ya, jangan dipaksakan, yang ngantuk jangan dipaksakan, antum natap matanya tapi sambil merem matanya, kan gak enak melihatnya kan. Nah, silakan antum sambil wudhu. Nah, kemudian in dhahabta, yaitu kalimat in dhahabta, ini kalau kita letter lat, mana dhahabta, kamu telah pergi. Namun kata beliau maksudnya adalah yakni ida mitta, yaitu jika kamu sudah mati. Dhahabta maknanya mitta, yaitu kamu sudah mati, yaitu dhahabta min hadhid dunya, maksudnya kamu sudah pergi dari dunia ini, dhahabta min hadhid dunya, kamu telah pergi dari dunia ini. Nah, kemudian berikutnya beliau akan menyebutkan beberapa para ulama. Kata beliau, wanzur, coba kita lihatlah, wanzur, lihatlah, ila halil ulama as-sabiqin, bagaimana keadaan para ulama terdahulu. Coba kita perhatikan, kita pelajari bagaimana keadaan para ulama terdahulu. Apa kata beliau? Ka'annahum ahya'un, mereka masih hidup bersama kita, seolah-olah mereka masih hidup bersama kita. Takul, di mana sering kita katakan qolal Imamul Bukhari, Imam Bukhari berkata demikian, Muslimun, Imam Muslim berkata demikian. Seolah-olah kata beliau ka'annal Bukhari ya khalfal amr, seolah-olah Bukhari sedang ada di sisi tiang tersebut, di belakang tiang. Amud maknanya apa? Tiang. Jadi seolah-olah kita mendengar Imam Bukhari bicara, padahal masih ada nggak Imam Bukhari? Udah nggak ada. Imam Bukhari yang asli udah nggak ada, tapi Imam Bukhari lainnya mungkin ada aja. Bulan namanya Imam Bukhari ada, tapi Imam Bukhari yang asli udah nggak ada. Namun seolah-olah dia masih ada, masih hidup. Begitu juga Imam Muslim, seolah-olah khalfa hadzal amud, seolah-olah beliau sedang di belakang tiang ini, sedang ngajar, sedang memberikan kita nasihat. Kemudian wa Syekhul Islam, begitu juga Syekhul Islam misalkan khalfa hadzal amud, seolah-olah sedang berada di belakang tiang itu. Dzaka maknanya dzalika. Dzaka maknanya apa? Dzalika, seolah-olah sedang di belakang tiang itu. Khalfa maknanya di belakang. Wa Ibnul Qayyim, dan juga Ibnul Qayyim dan lainnya. Ka'annahum ahya'un ma'ana, seolah-olah mereka tadi semua masih hidup ma'ana, bersama siapa? Sama kita. Padahal sosoknya udah wafat, tapi kita sering menyebutkan namanya, kita sering memberikan perkataannya, seolah-olah mereka sedang berkata, seolah-olah masih hidup. Beliau bertanya pada kita, mana di ahyahum, apa yang membuat mereka seolah-olah masih hidup? Hal malu, apakah hartanya? Malu lah, bukan, kata beliau. Terus apa lagi? Amwaluhum, terus anak-anaknya itu? Lah, bukan juga. Kata beliau Syekhul Islam, ma'indahu aulad, Syekhul Islam gak punya anak. Syekhul Islam gak punya anak. Kenapa gak punya anak? Karena beliau tidak nikah sepanjang hidupnya. Beliau gak nikah sepanjang hidupnya, maka beliau gak punya anak. Bukan karena berkelainan, enggak, bukan, tapi karena memang fokusnya beliau dengan ilmu, bisa mengkondisikan syahwatnya. Beliau gak punya anak karena beliau tidak nikah.
Kemudian kata beliau, wa matat ummuhu wa huwa shagirun. Ketika ibunya wafat, Syekhul Islam masih kecil, boro-boro nggak punya harta, beliau yatim plus bahasa kita piatu, nggak punya bapak dan masih kecil, udah nggak punya ibu, nggak punya harta. Wala indahu malun, beliau nggak punya duit, nggak punya harta. Wala indahu baitun, begitu juga nggak punya rumah, beliau nggak punya harta, nggak punya rumah. Yaskun fil masjid, beliau kalau tidur di mana? Tidur di masjid, nggak punya rumah, nggak punya harta, nggak punya orang tua. Kemudian wayadkhulu fis sijni kamar, beliau masuk penjara. Sijen maknanya apa? Penjara. Fis sijen maknanya penjara. Beliau masuk penjara kan berapa? Marrah kali. Berapa kali beliau masuk penjara? 7 kali beliau masuk penjara. 3 kali di Damaskus, 4 kali di Mesir. Jadi beliau tak punya rumah, apalagi harta, tidurnya di masjid, masuk penjara bolak-balik. Apa kata beliau? Malladhi a'lahu, apa yang mengangkat derajat Syekhul Islam tadi? Apa yang membuat Syekhul Islam derajatnya tinggi tadi? Apa yang membuat Syekhul Islam seolah-olah masih hidup sama kita? Kata beliau, al-ilmu, wallahi itu semua karena apa? Karena ilmunya. Wallahi itu semua karena ilmunya, bukan hartanya, bukan anak-anak keturunannya yang dia banggakan, bukan rumahnya, bukan status jabatannya, bukan strata sosial di masyarakat. Ini kalau di bahasa kita sekarang buronan, keluar masuk apa? Penjara. Harusnya ini aja dulu, namun enggak, karena beliau yang masuk penjara karena mempertahankan prinsip agama, sehingga apa? Beliau tetap tinggi meskipun bolak-balik masuk penjara. Beda orang yang keluar masuk penjara misalkan dengan mencuri, dengan korupsi, mungkin beda. Beliau masuk keluar penjara karena apa? Karena mempertahankan prinsip ilmu tadi. Nah, malladhi a'lahu, sekali lagi, apa yang mengangkat Syekhul Islam tadi? Al-ilmu, ilmunya. Nah, karena itulah lidzalika qala, karena itulah beliau berkata, wa yabqa dhikruhu laka indahatta, ilmu akan terus mengenang kita, karena ilmu orang-orang terus mengenang kita indahatta, meskipun kita sudah wafat. Nah, ini bait yang ke-9. Manfaat ilmu akan terus kita dapati semasa kita di dunia, dan manfaatnya juga akan kita dapati meskipun kita sudah wafat. Sekarang bait yang ke-11. Kita lanjutkan bait yang ke-11. Kata beliau, wal 'ammul muhannadu laysa yanbu tusibu bihi maqatila man aradta. Nah, berikutnya lagi manfaat ilmu lainnya adalah wal 'adbu. Ilmu itu seolah-olah al-'adbu maknanya as-sayf. Apa as-sayf? Pedang. Ilmu itu ibarat pedang. Ilmu itu ibarat apa? Ibarat pedang. Pedang yang gimana? Al-muhannadu. Muhannad ini mengkilap dia. Jadi kalau antum sering lihat pedang yang berkilau-kilau, nah itu namanya muhannad. Pedang yang berkilau. Kenapa berkilau? Dipilok itu diwarnain enggak? Karena saking tajamnya. Karena saking tajamnya dia sampai apa? Mengkilap. Muhannad. Pedang yang amat tajam. Laisa yanbu, yang tidak, yanbu maknanya yad'ufu, yang tidak lemah, yang tidak gampang rusak. Ilmu sesuatu ibarat apa? Pedang yang mengkilap, yang berkilau karena saking tajamnya. Laisa yanbu, yang tidak akan lemah. Yanbu maknanya yad'ufu, dhaif. Maknanya apa? Dhaif, lemah, yang tidak akan rusak. Jadi barang yang paling awet yang bisa kita ambil, kita dapatin di dunia ini bukan hal-hal lain kecuali apa? Ilmu. Ibarat pedang yang mengkilau dan dia tidak pernah rusak.
Yang mana pedang tadi kata beliau tusibu bihi maqatila man aradta. Yang mana pedang tadi tusibu bihi maqatila. Kita bisa gunakan tusibu, kita bisa gunakan untuk membunuh sasaran perang kita, membunuh sasaran perang kita, man aradta, siapa saja yang kita inginkan, siapa saja yang kita inginkan. Ilmu bisa kita gunakan untuk membunuh sasaran perang kita, siapa saja yang kita inginkan. Maksudnya apa? Jadi ilmu ini akan senantiasa mudah digunakan untuk kita, oleh kita. Kita gunakan untuk apa? Mudah. Kita gunakan manfaat, mudah insya Allah. Namun kita gunakan buat batu juga bisa banget. Nah, maka bagaimana kita harus menjaga ilmu ini yang diibarat tadi pedang. Bisa bermakna bermata dua. Bisa kita gunakan untuk kebaikan, kita bisa gunakan untuk keburukan. Nah, saking tajamnya ilmu itu bisa tusibu bihi maqatil, bisa langsung membunuh target bunuhan kita, target perang kita. Nggak perlu misalkan digorok dulu satu kali tradadadadadat misalkan, enggak, sekali potong sudah selesai. Itu karena apa? Karena ilmu. Nah, ilmu ibarat pedang yang langsung qat'i, langsung membunuh seorang, selesai permasalahan. Nah, kita baca syarahnya di sini. Summa ba'da dzalika, kemudian setelahnya beliau berkata yubayyinu laka, menjelaskan kepada Anda, kepada kita. Yubayyin maknanya apa? Menjelaskan. Innal ladzi ma'aka syai'un 'azimun qawiyyun, sesungguhnya yang bersamamu ini adalah syai'un 'azimun qawiyyun, sesuatu yang amat agung yang juga kuat. Azim yang kuat, yang agung, qawi yang kuat. Sesuatu yang amat besar, yang amat agung, juga lagi kuat. Apa tadi yang dimaksud di sini? Ilmu. Ilmu sesuatu yang agung, sesuatu yang kuat, akan terus bertahan, akan terus memenangkan hal-hal yang memang dijadikan pertarungan. Makanya beliau berkata, faqala huwal 'ammul muhannadu laisa yanbu. Ilmu itu ibarat apa tadi? Pedang yang berkilau, laisa yanbu, yang tidak pernah melemah, tidak pernah rusak. Makna al-'adbu al-muhannadu, makna al-'adbu al-muhannadu kata beliau, wa huwa as-sayfu as-saqilu as-saqilu al-qawiyyu. Al-'adbu al-muhannadu maknanya as-sayf. Apa makna sayf? Pedang. Sayf maknanya apa? Pedang. As-saqil maknanya muhannad tadi. Muhannad maknanya apa tadi? Berkilau. Saqil berkilau tadi. Pedang yang tajamnya dia sampai berkilau. Pedang yang berkilau al-qawi, yang sangat kuat. Pedang berkilau yang sangat kuat, yang mana ilmu tersebut juga laisa yanbu. Mana yanbu tadi? Ini layak aufu, yang tidak akan pernah melemah, nggak pernah melemah. Laisa yanbu, yang nggak akan pernah lemah, nggak pernah rusak. Au la yataraddadu fi qat'i ma arada qat'ahu. Au la yataraddadu fi qat'i ma arada qat'ahu. Jadi saking tajamnya tadi ilmu tadi, ibarat pedangnya tadi saking tajamnya, itu ketika kita gunakan layak tarodat. Perlu lihat sini Pak, nggak perlu kita ulangi gerakannya dalam memotong seperti ini. Nggak perlu 1, 2, 3, 4 kayak orang mau motong sapi misalkan kan tajam digini-giniin. Nah ini nggak seperti itu. Kata beliau sekali tebas langsung terpotong semuanya. Sekali tebas langsung terpotong semuanya. Maka saking tajamnya ilmu layak tarodat, nggak perlu diulang-ulang dalam atau ketika
ketika menggunakannya tadi, ketika memakainya tadi. Nggak perlu apa? Diulang-ulang. Saking apanya? Saking tajamnya dan saking kuatnya. Saking tajamnya dan saking kuatnya. Bal yaqta'ahu, melainkan hanya sekali potongan saja, hanya sekali tebasan saja, sekali tebas hilang kepalanya langsung. Karena apa? Karena ilmu. Ya, ma dhahabta ilaihi hada haramun wa dalil kada yantahi. Kata beliau, ini perumpamaan ilmu. Ma dhahabta ilaihi, ketika Anda menjelaskan sesuatu. Dhahabta di sini maknanya bayanta, ketika Anda menjelaskan sesuatu. Ma dhahabta maknanya apa? Ma bayanta, yaitu jika Anda menjelaskan sesuatu, hada haramun, ini haram, wa dalil kada, dalilnya seperti ini, kata beliau, yantahi, selesai sudah permasalahan. Kenapa bisa selesai? Nggak ada tawar-menawar lagi, karena ilmu. Ini haram, dalilnya ini, selesai. Ibarat orang pakai pedang sekali tebas, udah nggak bisa nawar-nawar lagi. Yantahi. Terus kata beliau, ya juzu buat dalilu kada, atau permasalahan ini ya juz. Maknanya ya juz, boleh, mubah. Ya juz, permasalahan ini boleh misalkan. Buat dalilu kada, dalilnya seperti ini. Tantahi al-masalah, selesai permasalahan. Apa yang membuat masalah tadi selesai? Karena dalil tadi, karena ilmunya. Nggak ada tawar-menawar lagi, kecuali orang yang memang punya penyakit hati. Kita dibilang ini haram, tetap dicari-cari. Ini kan maslahat, tapi kata ilmu boleh. Ini kecuali ada yang penyakit hati. Namun orang yang hanif, ketika dikatakan ini dalilnya, ini haram, ini mubah, ini halal, sudah selesai. Karena sifat ilmu hakikatnya demikian, langsung sekali tebas, selesai permasalahan. Nah, kata beliau, fala akan, jika demikian, syai'un qawiyyun. Jika demikian, ilmu itu yang bersama Anda, syai'un qawi, sesuatu yang sangat kuat, yang sangat kuat, sangat mengikat, sangat menyelesaikan. Maka tadi dikatakan sebagai ibarat apa? Ibarat pedang yang sangat tajam. Sekali tebas, nggak perlu dibolak-balik, selesai. Dikatakan ini dalilnya, sudah selesai masalahnya. Dan ilmu, kata beliau, yang perlu kita garis bawahi, ni'matun kabiratun minallahi azza wa jalla, yajibu an tashkurahu alaiha bil amali biha. Dan yang perlu kita pahami dan kita ingat-ingat terus adalah ilmu merupakan ni'matun kabiratun, merupakan nikmat terbesar. Nikmat terbesar minallahi azza wa jalla, yang Allah karuniakan kepada kita. Yang Allah karuniakan kepada kita. Maka konsekuensinya apa? Karena itu nikmat terbesar, bukan nikmat yang biasa-biasa saja. Yajibu an tashkurahu alaiha, wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Wajib mensyukuri ilmu tadi, nikmat ilmu tadi, nikmat bisa duduk di majelis ilmu. Meskipun kadang rumah kita jauh, meskipun kadang ketika mau berangkat pada sahur kita bolak-balik kamar mandi misalkan, kadang ketika belajar juga masih nahan perut juga, apa yang akan membuat kita semangat? Yang ini karena kita mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita, terus disyukuri. Dan diantara bentuk rasa syukur kita terhadap ilmu yang kita pelajari adalah bil amali biha, dengan mengamalkan apa yang kita pelajari. Jangan jadikan status thalibul ilmi kita sebagai petantang-petenteng di hadapan orang lain. Jangan ajang bangga-bangga, kita udah belajar, kita udah bisa baca kitab misalkan, kita udah bisa bahasa Arab. Jangan jadikan ini kesempatan buat kita lebih baik. Bagaimana lebih baiknya? Kita bisa mengedukasi orang lain ke depannya. Namun jika masih tahap belajar saja, kita sudah sombong, sudah belagu, sudah kegayaan misalnya,
Maka nggak nutup kemungkinan ketika nanti antum sudah punya bekal ilmu yang lebih banyak, nggak nutup kemungkinan orang nggak mau belajar sama kita. Kenapa? Karena ketika masih bocahnya, masih fase belajarnya, kita belagu. Maka ketika kita masih belajar, tampakkan akhlak-akhlak yang baik, agar ketika kita berkembang, kita semakin berkembang, orang yang menilai kita ini baik, dan mereka yang menganggap diri kita dibutuhkan sehingga apa? Mereka yang akan belajar kepada kita. Tapi jangan sebaliknya. Antum sepintar apapun, bacaan Quran pun antum sebagus apapun, antum lancar apapun membaca kitabnya, antum paham apapun agama, tapi antum jika tidak diiringi dengan akhlak, maka orang akan apa? Lari. Orang akan lari dari kita. Maka penting di sini untuk kita jadikan ilmu ini sebagai ajang untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama adalah dengan mengamalkannya. Nah, baik, sedikit lagi ikhlas sekalian, kata beliau, faqala huwal 'abdu di syair tadi, al-'abdu, beliau ulangi lagi, yakni as-sayfu. Al-'abdu yakni as-sayfu. Jadi makna al-'abdu adalah as-sayf. Apa makna as-sayf? Pedang. Enaknya belajar bahasa Arab diterjemahkan dengan bahasa Arab seperti ini. Kita langsung dapat setidaknya dua kosakata 'abdu dan kosakata as-sayf. Kita tahu dua-duanya bermakna pedang. Nah, kemudian kata beliau, wal 'abdul muhannadu laysa yanbu tusibu bihi maqatila man aratta. Ilmu tadi ibarat pedang yang berkilau, yang tidak akan melemah, yang tidak rusak, yang tusibu bihi maqatil, yang bisa kita gunakan untuk membunuh target sasaran man aratta, yang kita inginkan. Nah, di sini beliau sebutkan al-maqatil, yakni al-a'dha'u allati fiha maktal. Al-a'dha'u allati fiha maktal. Jadi yang dimaksud dengan maqatil adalah al-a'dha', organ-organ tubuh allati fiha maktal, yang menjadi sebab matinya seseorang jika dibunuh di situ. Al-a'dha', organ-organ tubuh allati fiha maktal, yang menjadi sebab seseorang mati jika kita bunuh di situ. Misalkan apa? Leher. Sekali kita putus, kita tebas lehernya, mati dia misalkan. Atau tepat di dada kiri ditusuk misalkan, di jantungnya misalkan, bisa kemungkinan dia langsung mati. Nah, ini maksud dari maqatil, organ-organ tubuh tertentu yang jika dia ditusuk, dipukul, ditebas, dia langsung apa? Mati. Maqatil. Maka kata beliau, faka'annaka bisayfi taqtul hadzal rajul ma'a maqatilihi. Jadi seolah-olah Anda dengan ilmu itu ibarat Anda sedang memegang pedang, sedang pakai pedang, taqtul hadzal rajul, kemudian membunuh seseorang, ma'a maqatilihi, langsung tepat di sasaran pembunuhan tadi, langsung ke lehernya, langsung ke jantungnya, sudah selesai. Tapi misalkan kalau pakai pistol, yang kena cuman ujung jari telunjuk misalkan, ngefek nggak ngefek, nah itu bukan ilmu, jadi masih sehat misalkan. Atau yang di target betisnya misalkan langsung mati nggak? Enggak. Tapi ketika yang ditembak langsung misalkan jantungnya, sudah selesai. Nah, ilmu demikian, yaitu ibarat kita pakai pedang, pakai senjata, namun langsung mengenai tepat bagian yang kalau kena langsung terbunuh dia. Inilah ilmu. Sehingga apa? Kalau itu kena ma'abatnihi, perutnya juga otomatis mati. Batn maknanya apa? Batn maknanya apa? Perut. Langsung otomatis perutnya juga kena mati, maksudnya ma'a amakinil a'dha'i at-tanasuliyah taqtuluhu mubasyaran, juga membuat organ-organ tanasuliyah, organ apa sebutan kita, reproduksi, organ zakar yang lainnya,
Nah ini juga apa? Langsung ikut mati, takfiruhu mubasyaratan, yang mana langsung kita bunuh, langsung mati dia. Nah demikianlah kata beliau ilmu, fal ilmu yaqtulu ahlal batil mubasyaratan. Demikian ilmu ini dapat membunuh ahlul batil mubasyarah. Mana mubasyarah? Langsung. Sering kita sebutkan mubasyarah. Mana mubasyarah? Langsung membunuh ahlul batil. Ketika kita sebutkan dalilnya demikian, mereka nggak bisa mengelak. Wa yazhaqu, berikutnya wa yazhaqu ahlal batil, dan juga mengalahkan ahlul batil. Dalam ayat qul al-haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika ja'al haqqu, ilmu datang, al-haq datang, wa zahaqal batil, pasti orang yang batil akan kalah. Nah, kemudian kata beliau kesimpulannya juga di sini, wal ilmu yarfa'u ahlal haqqi. Ilmu itu mengangkat derajat ahlal haq, orang-orang yang benar, orang-orang baik. Orang-orang yang belajar ilmu maka akan terangkat derajatnya. Apa sebabnya? Karena ilmunya tadi. Ilmu mengangkat derajat orang-orang yang baik. Kata beliau, wa kam nahnu muhtajina ila ahlil ilmi. Berapa banyak di antara kita yang sangat muhtaj. Mana muhtaj? Membutuhkan. Berapa banyak di antara kita yang membutuhkan ila ahlil ilmi. Butuh ahlul ilmi. Liyubayyinu linnas ahkam syariah, yaitu untuk mereka menjelaskan, mengajarkan manusia hukum-hukum syar'i. Kalimatnya di sini perhatikan ya. Yang butuh siapa? Orang awam kepada alim, atau orang alim yang butuh orang awam? Orang awam yang butuh orang alim. Maka perhatikan, ada adab di sini yang sedikit atau sering dilupakan, khususnya bagi pengurus masjid, yaitu sudah menjadi tradisi kita, yaitu ketika ada kajian, ada ceramah, pasti pengurus memberikan hadiah kepada siapa? Pada ustaz. Boleh nggak tuh? Boleh. Para ulama mengatakan boleh. Apalagi terlebih jika dikatakan yang diberikan ajarannya itu berupa Al-Quran. Ujur yang paling berhak untuk diambil upahnya, kata Rasulullah, adalah pengajaran Al-Quran. Nah, namun di sini ada kondisi yang perlu kita kondisikan. Kadang apa? Tidak sedikit dari kita, terutama misalkan pengurus masjid, yang memposisikan seolah-olah ustadznya itu yang butuh kita, tanda petik uangnya itu, sehingga apa? Mereka ketika memberikan tidak ada sedikit pun ketawaduan dalam memberikan tersebut, seolah-olah apa? Jadi ustadznya yang butuh. Hakikatnya apa? Kita harus memposisikan diri, kitalah yang butuh terhadap ustadz tersebut. Maka selalu hindari kalimat ketika ustadz itu mengajar menambah job misalkan. Hakikatnya ini bukan apa? Bukan job. Kalau job artinya ustadz yang butuh itu kan? Ya tidak? Ya kan? Nah, tapi ini siapa yang butuh? Kita yang butuh sama ilmu. Coba kalau seandainya semua ustadz sepakat, misalkan sepakat ngambek karena kalimat tersebut, ustadz dikatakan nyari job, kayak binatang lah kita jadinya. Pasti kayak binatang. Kita nggak ada yang ngajarin, kita nggak ada yang mengedukasi. Semua ustadz boykot, nggak mau ngasih ilmunya misalkan. Mati nggak kita? Mati, kita nggak dapat ilmu. Maka itu coba di sini kita orang awam kepada orang ahlul ilmi. Maka di sini perhatikan kondisinya. Jangan seolah-olah ketika kita memberikan hadiah kepada seorang guru, ini seolah-olah guru kita lah yang butuh hadiah tersebut. Jangan. Mereka tuh tanpa antum kasih masih bisa hidup. Mereka tanpa antum kasih masih bisa hidup. Tapi ketika antum gak dikasih ilmu dan semua ustaz misalkan sepakat boleh buat antum, maka misalnya apa? Kita ibarat seperti binatang. Pasti kita hidup tanpa ilmu. Maka perhatikan kalimatnya di sini, yaitu
wa kam nahnu muhtajin ila ahlil ilmi. Berapa banyak kebutuhan kita, sangat banyak terhadap ahlul ilmi. Kita sangat butuh pada ahlul ilmi. Makanya posisikan diri kita bahwasanya butuh siapa? Sekali lagi, kita, bukan ahlul ilminya yang seolah-olah butuh dengan kita. Tujuannya apa? Yubayinu linnas ahkam syariah, untuk menjelaskan kepada kita, mengajarkan kita hukum-hukum syariah. Nah, sampai sini dulu bait yang ke-11. Intinya masih dalam manfaat ilmu. Insyaallah di pertemuan besok kita akan melanjutkan manfaat ilmu lainnya. Wa kanzun la takhafu 'alaiha lis-san. Ilmu itu ibarat kanzun, harta simpanan, ghanimah, yang mana la takhafu 'alaihi lis-san, yang enggak perlu kita khawatirkan harta tersebut dicuri. Kalau kita di rumah punya emas 1 karung misalkan, kita khawatir dicuri. Kita punya motor bagus, gak kita kunci, taruh di teras, kita khawatir dicuri. Tapi kata beliau, ilmu itu harta karun yang mahal, tapi la takhafu 'alaihi lis-san, gak perlu kita khawatir ilmu kita dicuri. Kenapa? Karena ilmu gak ada yang bisa mencuri. Terus kemudian ilmu itu khafifal hamli, mudah dibawa kemanapun, haitsu yujadu haitsu kunta, yang dapat kita keluarkan ketika dibutuhkan. Kita ada di rumah, di masjid, di kendaraan, hatta di kamar mandi, ilmu itu bisa dibawa kemana-mana. Tapi kalau kita punya harta, kita bisa tidak bawa semuanya di setiap aktivitas kita, nggak bisa. Paling banter kita simpan secara angka saja di ATM, ya kan? Tapi kalau semuanya kita bawa nggak bisa. Tapi ilmu lah ini bisa. Insya Allah kita sebutkan besok, kita bahas besok bait yang ke-12. Nah, kalau jamaatan sebelum kita tutup, kita baca kembali sama-sama. Berarti kita sekarang sampai bait yang ke-12. Nah, halaman yang ketiga. Bait yang ke-12. Kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Tafuttu fu'adakal ayyamu fatta, wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta, wa tad'uka al-manunu du'a sidqin, ala ya sahi anta uridu anta, araka tuhibbu irsan dhata khidrin, abatta qalaqahal abyasu batta, تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انقدحت فكم دا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما عينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت
وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريتا ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت هو العظم المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت ini sampai bait yang ke-12. Wassallallahu wasallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.